Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya channel Loya Tani. Apa kabar? Semoga sehat dan berkah rezekinya. Salam sukses dalam berkebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini saya mau berbagi sharing atau berbagi informasi mengenai dua hal yang harus kita perhatikan dan sebelum kita memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit ya, supaya tetap subur dan efektif bagi tanaman kelapa sawit kita ya. Tentu teman-teman, pemupukan ini sangat penting buat tanaman kelapa sawit kita ya. Apalagi sekarang teman-teman ya, harga pupuk sangat-sangat mahal harganya ya teman-teman. Jadi dua hal ini yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit kita. Jadi apa itu teman-teman? Silahkan simak video ini sampai habis, jangan skip-skip. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Loya Tani, silahkan bantu dulu dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah subscribe atau mensupport channel Wilayah Tani. Saya ucapkan banyak terima kasih karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke teman-teman, dua hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit kita ya. Jadi buat teman-teman, pemupukan itu sangat perlu ya teman-teman, dan sangat penting bagi tanaman kelapa sawit kita itu sendiri ya. Jadi kita melakukan pemupukan, carilah waktu atau cuaca yang bagus untuk memberi nutrisi atau pupuk pada tanaman kelapa sawit kita ya, supaya ya, sangat efektif dan sangat maksimal hasilnya ya teman-teman ya. Ya, kalau kita memberi pupuk kimia ya teman-teman, yaitu boleh-boleh saja ya, wajar-wajar saja ya teman-teman ya, karena kita ya berbicara dengan pupuk kimia teman-teman ya, bukan pupuk ya, kandang teman-teman ya, seperti pupuk ya, organik teman-teman ya. Nah itu bukan pupuk kimia ya. Kalau kita melakukan pupuk kimia ya, lakukanlah pemupukan dengan cuaca yang bagus ya teman-teman ya, tidak kena hujan atau terik sinar matahari yang panas teman-teman ya, karena pupuk kimia ini teman-teman itu sangat mudah larut teman-teman ya, apalagi ya dengan cuaca yang terik ya, pupuk kimia itu sangat cepat larut teman-teman ya, sangat mudah menguap ya, karena kena sinar matahari atau terik sinar matahari teman-teman ya. Kita pun juga melakukan pemupukannya sangat panas ya, karena sinar matahari yang terik sangat panas ya teman-teman ya. Begitu juga pada pupuk yang kita kasih ya, sangat mudah untuk menguap atau larut ya teman-teman ya. Jadi ya, melakukan pupukan dengan ya, cuaca yang bagus dan tidak hujan dan teman-teman ya, dan tidak kena sinar matahari ya, supaya hasilnya sangat efektif dan sangat maksimal hasilnya pada tanaman kita ya. Kalau kita memberi pupuk kimia teman-teman itu ya, boleh-boleh saja teman-teman ya, apa yang saya bilang tadi ya, karena itu pupuk kandang ya, pupuk organik, bukan pupuk kimia. Karena kita sekali lagi membahas pupuk kimia ya teman-teman. Dua hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memberi pupuk atau nutrisi pada tanaman kelapa sawit ya. Yang pertama tadi ya, melakukan pemupukan dengan cuaca yang bagus ya, supaya tidak ya menguap atau terbawa arus oleh
air hujan teman-teman ya. Untuk yang kedua teman-teman ya, melakukan pembersihan piringan kelapa sawit sebelum kita memberi nutrisi atau pupuk pada tanaman kelapa sawit. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan, yang kita lakukan itu pembersihan gulma pada piringan kelapa sawit kita sendiri teman-teman ya. Jadi melakukan pembersihan gulma yang berdaun lebar atau berbatang keras teman-teman ya, seperti ya lalang atau naman kalau di bahasa Kalimantan Barat teman-teman, bahasa Ahe teman-teman ya. Itu naman itu batangnya keras teman-teman, atau lingkodok teman-teman ya. Nah, jadi itu ya, berbatang keras ya teman-teman. Jadi sangat perlu untuk kita membersihkan piringan kelapa sawit ya, supaya ya pada waktu kita memberi pupuk atau nutrisi ke piringan kelapa sawit ya tidak berebutan unsur hara. Jadi ya kalau mau hasilnya maksimal dan efektif, lakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum kita memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit kita. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi pemupukan, carilah pemupukan yang cuaca yang bagus teman-teman, supaya hasilnya sangat efektif dan maksimal oleh tanaman kelapa sawit kita ya. Dan kedua ya, lakukanlah pembersihan dengan menebas piringan kelapa sawit atau membersihkan daun lebar teman-teman ya, gulma yang berdaun lebar ya, atau batang keras teman-teman ya, seperti naman atau lingkodok ya kalau di bahasa Kalimantan di sini teman-teman ya, di bahasa Ahe teman-teman ya. Nah, kalau di tempat ini ya teman-teman ya, kalau di kebun saya melakukan pemupukan itu tidak melakukan atau tidak memandang ya, cuaca atau hujan teman-teman yang panas ya, cuaca yang panas hujan ya. Karena di sini teman-teman saya melakukan pemupukan atau memberi nutrisi pada tanaman kelapa saya ini dengan sistem di benam teman-teman ya. Karena itu sangat efektif dan maksimal hasilnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau ingin tanamannya ya tumbuh subur, lakukanlah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau di sini saya teman-teman, kesimpulan dari saya ya, emang teman-teman pengerjaannya juga memakan waktu untuk melakukan sistem pemupukan dengan cara dibenam teman-teman ya, karena waktunya untuk melakukan dibenam ini untuk pemupukan sangat memakan waktu kita ya untuk mengerjakannya. Jadi sangat capek teman-teman ya. Jadi kalau sistem tabur itu sangat simpel dan sangat mudah ya kita lakukan. Jadi begitu teman-teman, dua hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, sekian dulu, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru berkebun, dan tetap semangat untuk melakukan perawatan dan tetap semangat untuk merawatnya, dan tetap semangat juga untuk memberi pupuk supaya cepat menghasil bagi kita teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam tandan berduri.